Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu 21 April 2021. Dan dalam kesempatan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9. Sebelum kita membacanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Dan dalam bacaan kita dilatar belakangi oleh Saulus yang hendak mengejar akan para pengikut Yesus Kristus. Ia meminta surat kuasa kepada imam besar agar dapat diberikan kepada para majelis di kota Damsyik, agar ia dapat menangkap, membawa para pengikut Yesus Kristus untuk dibawa ke Yerusalem. Dan pada menjelang tiba di kota Damsyik, ia diperhadapkan dengan suatu cahaya dan suara yang berkata-kata kepada Saulus, 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 mengapa kau menganiaya aku? Saulus pun bertanya, siapakah engkau? Tuhan? Dan jawab Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan pada saat seketika itu pula, Saulus mengalami kebutaan. Dan rekan-rekannya pun harus menuntun Saulus untuk dapat masuk ke dalam kota Damsyik. Bapak Ibu, dalam bacaan kita ayat 7-9, ini mau menjelaskan akan keberadaan Saulus yang penuh percaya diri, yang penuh semangat untuk mencari, menangkap para pengikut Yesus Kristus. Ia begitu percaya diri. Karena apa?
Ia seorang Farisi yang taat akan Taurat. Sehingga ia menganggap bahwa apa yang dia yakini adalah yang paling benar. Apa yang dia percayai adalah yang paling benar. Hingga akhirnya ia diperhadapkan dengan situasi saat itu di mana ia harus melihat cahaya dan suara Tuhan. Hal ini memutarbalikkan pikiran yang ada padanya selama ini. Apa yang ia anggap benar, apa yang ia anggap selama ini ia bela adalah kebenaran. Tapi justru terbalik keadaannya. Bapak Ibu, dari perjalanannya yang dimulai dengan semangat, dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia harus mengalami kebutaan, tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk berjalan dia harus dituntun rekan-rekannya. 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Tentunya dengan keadaan kondisi yang sangat lemah. Bapak Ibu, keberadaan Saulus mau mengingatkan kepada kita. Kadang kepercayaan diri kita begitu besar. Kepercayaan diri kita begitu tinggi. Sehingga kita merasa, oh, kita yang sudah paling benar. Kita yang sudah paling jago. Orang lain gak ada apa-apanya. Keadaan saya saat ini sudah yang paling baik. Keadaan saya saat ini sudah paling benar. Gak ada yang bisa mengalahkan saya. Tidak ada yang bisa menjatuhkan saya. Hal ini juga yang dirasakan oleh Saulus. Tetapi apa yang terjadi? Sebuah cahaya. Sebuah cahaya. Bukan angin puting beliung, bukan badai, bukan. Hanya sebuah cahaya. Beberapa waktu lalu di wilayah Sawangan mengalami hujan deras dan angin yang kencang. Itu sudah menakutkan warga Sawangan. Tiang listrik beton bahkan tumbang, patah, terbelah 2. Rumah-rumah terangkat atapnya. Tidak seperti itu. Hanya sebuah cahaya yang mematahkan kepercayaan diri Saulus. Mematahkan pendapat Saulus. Hal ini juga jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir, oh nanti dululah, urusan tobat belakangan. Saya sedang menikmati indahnya hidup. Jangan berpikiran seperti itu, Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 sudah lebih dari 1 tahun melanda dunia ini.
perusahaan-perusahaan besar mengurangi karyawannya. Perusahaan-perusahaan besar menutup perusahaannya karena tidak menyangka bahwa pandemi ini bisa menghancurkan keadaan keuangan mereka. Orang yang tadinya baik-baik saja, fine-fine saja, sekarang harus memikirkan bagaimana harus hidup ke depan nanti. Bapak Ibu, kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kita sanggup, kita mampu, kita masih berada dalam posisi tertinggi. Tenang saja. Hanya dalam sekejap, Saulus tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama renungkan kejadian yang dialami oleh Saulus. Jangan tunda-tunda lagi saat kita mau berbalik kepada Bapa. Jangan tunda-tunda lagi kalau kita mau melayani Tuhan. Ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan tunda-tunda. Jangan nanti menyesal di belakangan. Karena ada pepatah, penyesalan selalu ada di belakang. Kalau di depan, tak akan terjadi. Mari Bapak Ibu, jemaat sekalian, melalui bacaan kita pada saat ini, kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, tapi hanya mengandalkan kemampuan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga saat kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita sanggup dan dimampukan untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan. Mari andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.